Nah, tapi kan kalian berumah tangga ya, kalian tuh menikah, emang kalian punya privasi gitu kan? Masa sosmed aja jadi privasi, sedangkan diri kalian sendiri sangat tidak terprivate gitu kepada pasangan kalian gitu. Assalamualaikum teman-teman semuanya, balik lagi sama aku dan Kak Dinda. Halo. Kita masih mau banyak bahas-bahas nih Kak. Aku masih mau nanya-nanya tentang seputar rumah tangga. Kak Dinda, kira-kira nih, ketika menikah itu, kalau kakak pribadi ya, harus nggak sih Kak kita sebagai suami maupun istri itu 100% harus terbuka gitu? Harus banget. Karena supaya nggak ada terjadi salah paham kan, dan supaya kita semua sama-sama tahu apa yang diinginkan, apa yang disuka, apa yang nggak disuka, supaya kita juga sama-sama bisa bersikap sesuai dengan yang disuka aja gitu loh, jangan yang nggak disuka tuh tetap dilakukan gitu sih. Jadi kayak misalkan apapun lah ya, jadi nggak ada yang ditutup-tutupin, suami tahu, istri juga tahu, jadi ya clear ya. Iya, tapi memang kan kadang nggak bisa semulus itu ya. Kadang kan suami juga ngerasa pengennya di ngertiin tanpa harus bercerita, tanpa harus ngomong. Istri juga pengennya di ngertiin tanpa harus ngoceh-ngoceh marah-marah gitu ya. Tapi balik lagi kalau misalkan kita sudah terbiasa untuk cerita, terbuka secara keseluruhan, pasti itu akan mengalir dengan sendirinya gitu. Kita nggak akan ada salah paham lagi kalau terbiasa terbuka. Terus kalau kakak itu tim membawa peran orang tua atau mertua dalam rumah tangga atau enggak? Gimana pendapat kakak? Kalau untuk yang masih bisa dihandle sendiri, Dina nggak pernah sih kayak cerita-cerita ke orang tua, ke mertua gitu. Tapi ada kalanya itu tuh masalah kayak nggak bisa diselesaikan cuma berdua gitu. Karena kan memang berselisih gitu kan itu hanya dari dua sudut pandang kan. Nah, Dinda merasa kayaknya harus ada sudut pandang lain nih untuk menengahi. Itu Dinda akan pergi kepada orang tua yang bukan di pihak yang salah. Misalkan itu kesalahannya di suami Dinda gitu. Dinda akan bercerita ke orang tuanya suami Dinda gitu. Tapi kalau misalkan itu kesalahannya di Dinda, kita berdua akan pergi ke orang tua Dinda. Kayak gitu sih tipenya. Lalu bagaimana dengan sosmed? Apakah kakak juga tukeran sosmed juga nih? Iya, tukeran. Kenapa tukeran nggak? Kayak lebih ke apa ya? Ya pengen aja gitu, pengen aja. Terus kayak ngerasa lebih tenang aja. Terus kayak bahkan ngerasa ya emang kenapa kalau tukeran gitu sih? Ya kadang kan ada juga bilang itu kan privasi, jadi kayak nggak harus lu tahu semua-muanya. Nah, tapi kan kalian berumah tangga ya, kalian tuh menikah, emang kalian punya privasi gitu kan? Masa sosmed aja jadi privasi, sedangkan diri kalian sendiri sangat tidak terprivate gitu kepada pasangan kalian gitu. Jadi ngapain sosmed menjadi privacy gitu menurut Dinda sih enggak sih harusnya ya gitu. Iya. Oke, lanjut Kak. Kira-kira ada nggak sih kegiatan rutin yang Kak Dinda tuh sering lakuin bareng suami untuk mempertahankan rasa cinta ya? Kalau Kak Dinda ngapain tuh sama suami? Ngapain ya? Ngapain ya? Aduh nggak tahu nih ngapain. Iya pasti kalian semua yang udah berumah tangga tahu lah ya salah satunya caranya gitu kan. Nah mungkin kalau cara lainnya lebih ke arah ya kita memang harus punya waktu berdua gitu loh. Jadi alhamdulillahnya gitu suami Dinda tuh tipe yang dulu tuh waktu kita punya anak masih kecil, dia tuh suka gini, kita jajan yuk keluar, nggak apa-apa, ini anak di rumah dulu aja gitu. Kayak dia sama mamahnya gitu kan. Nah kalau Dinda kan kita kan cewek mikirnya, jangan nusain mertua gitu kan. Tapi ternyata di situ di balik itu tuh suami punya niat kita supaya masih punya waktu berdua gitu loh. Toh ibu kita atau neneknya nih juga pengen punya waktu sama cucunya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau cuman kayak ke supermarket depan atau beli cilung, beli telur gulung gitu ya sebentar doang kita berdua, itu nggak apa-apa banget gitu. Setuju sih Kak kalau kayak gitu. Oke guys, mungkin itu dulu ya kita bahas hari ini. Nanti kita akan bahas lagi topik yang lain di next episode. Thank you Kak Dinda. Bye-bye. Assalamualaikum.